Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke IP statis ya, kawan-kawan. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke IP. IP-nya bisa dilihat sendiri. Cara perhitungannya, semuanya sudah tertera di video ini. Silakan mengamati, diperhatikan, dicermati. Nah, ini NA-nya. Terdapat di 88 kurang 2 sama dengan 86. Ini BA-nya. Ya, kita masuk ke siswanya. Mari kita praktekkan. Pertama, mari kita masukkan seperti biasa servernya. Yang kedua, kita masukkan PC-nya atau bentuk komputernya. Bebas pilih yang mana, kita rapikan. Cukup sepertinya hanya 4 PC saja. Lalu kita ambil switch, kita pasang di tengah. Setelah itu, kita pilih kabel dan masukkan Ethernet-nya, dicocokkan. Untuk posisinya atau ukurannya bebas, Ethernet berapa aja, yang penting berurutan. Sok mangga. Ya, terus masukkan. Nah, setelah dihubungkan semua pakai kabel-kabel, maka kita akan setting IP-nya. Kita masuk ke IP konfigurasinya, kita pilih status dan IP address-nya yang tadi kita sudah menghitung. Misalkan IP-nya 192.168 181 maksudnya. Dan masukkan subnet max-nya 248. Ya, semua lampunya berarti sudah terhubung. Kita akan setting ke desktop IP-nya setiap PC. Dan ingat, setiap PC berbeda-beda. Akan tetapi 192.168-nya sama 100-nya sama. Kita bedakan tungtungnya saja atau ibaratkan nomor akhirnya saja. Tapi IP ini juga tidak asal. Kan tadi sudah diajarkan juga cara perhitungannya. Tinggal urutkan saja IP-nya 81, 82, 83, 84, 85. Ya, mari kita menyaksikan karena semua prosesnya di sini sama. Kita tunggu saja sampai semuanya terhubung. Sudah semua PC komputer kita setting IP-nya dan terhubung semua, sudah ditentukan IP-nya dengan yang tadi sudah kita hitung. Sekarang kita tester semua bagian PC-nya dan kita masuk ke tombol sebelah kanan yang bernama yang ada gambar text message-nya. Yuk kita tarik ke semua PC dan dites satu persatu dan kita lihat di bagian bawahnya apakah sudah sukses atau tidak. Terima kasih. Ya, kembali lagi dengan Najih Anwar. IP dinamis. Kita masuk ke IP dinamis ya, kawan-kawan. Tunggu sebentar. Yuk, kita susun IP dulu. Perhitungannya seperti yang ada di layar Anda. Cara perhitungannya. Ya. Kita lihat. Ini NA-nya. Ini BA-nya. Nah, sesudah hitung IP kita masuk ke Cisco-nya. Kita coba. Yang pertama kita masukkan servernya. Lalu kita buat PC-nya seperti tidak beda jauh dengan IP statik. Kita susun setiap PC-nya yang rapi supaya tidak bingung. Setelah itu kita masukkan switch. Kita taruh di tengah. Setelah switch, kita hubungkan semua PC dengan kabel. Dengan kabel Ethernet urutan tertentu bebas. Ya, contoh kita masukkan Ethernet 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Yuk.
Setelah semua kabel terpasang, kita tunggu sampai warna lampunya sampai hijau semua. Dan setelah itu kita masuk ke desktop, kita susun IP statiknya. IP address-nya yang seperti kita hitung tadi, kita masukkan 192.168.200. Seperti yang kita hitung, kita masukkan berapa. Setelah semuanya beres, kita close. Tunggu dulu, salah ini. Kita ubah dulu IP-nya. Ternyata cocoknya kayaknya 97 deh. Nah, sip, cocok. Kita close. Dan jangan lupa kita masuk ke konfigurasi juga. Kita masuk ke DHCP-nya. Dan kita setting DHCP-nya. Start IP address-nya 97 kayaknya. Kan tadi 97. Setelah semuanya beres, kita close. Dan kita ubah IP-nya dari DHCP di setiap PC. Kita semua rubah ke DHCP PC-nya. Kita tunggu. Nah, setelah semuanya beres, kita masuk ke tester di pojok paling kanan yang ada gambar message. Kita coba satu-satu apakah berhasil dengan successful pengiriman datanya. Dan ternyata sukses. Teman-teman, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke setting DNS dan web server. Nah, kita masuk ke Cisco, terus kita masuk ke bagian komputer, kita setting servernya, kita simpan. Di Cisco ini kita tinggal drag and drop. Nah, kita atur posisinya, sesuaikan dengan dengan urutannya, dan kita susun dengan rapi biar gampang buat kita dimengerti. Sesudah kita susun semuanya dengan rapi, kita masuk ke switch, kita simpan switchnya. Selanjutnya kita pasang routernya simpan, terus kita masuk lagi ke bagian end device, kita pasang server untuk setting web server dan DNS servernya. Kita pasang switch lagi di posisi server untuk web server dan DNS server. Lalu kita pasang hubungkan dengan kabel di setiap PC dan servernya. Untuk di setiap PC dan server kita hubungkannya ke switch. Dan caranya juga tidak beda jauh dengan yang tadi. Nah, di sini kita hubungkan server dengan router. Maaf, salah, kita hubungkan router dengan switch. Nah, sesudah terhubung semua, kita tinggal setting, yaitu setting routernya. Kita pasangkan dengan IP di pas Ethernet 0.0, yaitu dengan IP 192.168.100 dan 86. Dan di subnetmasknya kita kasih 248. Dan jangan lupa port statusnya di on atau dihidupkan. Untuk di pas Ethernet 0.1 nya kita pasang IP 192.168.200.126.
Dan di subnet masknya kita kasih 255, 255 dan 224. Lalu kita setting, kita rubah nama server menjadi DHCP semua server, terus servernya lagi yang kedua kita rubah dengan DNS, dan server yang selanjutnya juga kita rubah namanya menjadi web server. Lalu kita pasang IP configuration di DHCP server, yaitu dengan 192 168 100 81, dan kita kasih subnet masknya 248. Maaf, tadi saya salah buka atau salah pijit, maka harus mengulangi lagi setting IP di DHCP servernya. Dan default gateway-nya kita kasih 192, 168, 100, dan 86 sesuai disamakan dengan settingan router. Lalu kita setting masuk ke config, masuk ke DHCP, kita setting default gateway-nya samakan dengan router IP router. Start IP-nya kita mulai dari 81, dan subnet masknya kita rubah juga menjadi 248. Jangan lupa kita simpan atau save. Lalu close, lalu kita buka ke komputernya. Nah, di sini kita komputer ada yang DHCP dan juga ada yang IP statis. Maaf, maklum ini masih labil, DHCP-nya masih belum kebaca. Nah, kenapa bisa kebaca? Kita buka lagi ke settingan DHCP-nya, dilihat apakah ada yang salah. Di IP-nya ternyata subnet masknya belum kita rubah, yang kita rubah menjadi 248. Maka kita masuk ke komputer desktopnya satu, kita masuk ke desktop, terus IP kita setting DHCP. Langsung kita ke komputer yang keduanya, kita kasih DHCP juga. Nah, di sini saya menggunakan 2 komputer yang dinamis dan 2 lagi yang statis. Untuk yang statis kita inputkan IP-nya, IP yang belum terpakai oleh yang dinamis atau yang masih belum terpakai oleh komputer lain. Dan kita setting subnet masknya 248, default gateway-nya sesuaikan dengan default gateway IP default gateway router. Untuk PC selanjutnya hampir sama. Kita rubah subnet masknya dan kita juga rubah default gateway-nya juga. Sesudah semuanya disetting, kita coba dulu apakah semuanya sukses atau tidak. Kita menggunakan tester, yaitu yang paling kanan, yaitu yang berbentuk amplop. Selanjutnya kita setting yang web server. Masuk ke desktop, IP-nya kita konfigurasi dulu, yaitu dengan IP address-nya 192 168 200 100. Dan subnet masknya kita rubah menjadi 224. Subnet masknya samakan dengan yang dipakai oleh router untuk kebagian DNS dan web server. Dan default gateway-nya kita samakan dengan IP yang berada di router, yang pas Ethernet 1.1. Kita setting HTTP-nya, kita rubah untuk melihat ke perubahannya apakah jalan atau tidak. Kita rubah dengan sesuai dengan tugas ini, yaitu tutorial jaringan komputer. Dan di rumah maka kita tinggal langsung close, lalu kita setting juga di DNS-nya. Kita masuk ke desktop, IP-nya kita konfigurasi.
IP-nya kita menggunakan 192.168.200 dan 100.01, dan depo gateway-nya kita samakan dengan router. Lalu masuk ke config, pilih DNS, kita masukkan namanya, yaitu misalkan www.jarcom.com. Lalu kita addressnya kita sesuaikan dengan IP yang digunakan oleh di web server, yaitu 192.168.200.100. Lalu jangan lupa kita untuk save atau add. Lalu kita close. Lalu kita tester apakah berhasil atau tidak. Dan bisa dilihat udah sukses. Udah semuanya setting. Kita setting lagi di DHCP server. Kita setting IP-nya atau IP dalam IP configuration kita setting DNS-nya sesuai dengan yang digunakan IP yang digunakan oleh DNS server, yaitu 192.168.200.101. Lalu kita close. Lalu di config-nya di DHCP-nya juga kita rubah DNS-nya juga 192.168.200.101. Lalu kita save. Langsung kita close. Lalu kita cek di komputernya apakah semuanya udah berubah atau tidak. Bila belum, kita ke statisin dulu, langsung masuk ke DHCP lagi sampai DNS-nya atau request-nya kita berhasil atau sukses. Untuk di IP statusnya harus kita inputkan sendiri, yaitu 192.168.200 dan 101. Untuk di komputer yang statis selanjutnya sama dengan yang tadi, depo servernya, DNS servernya. Lalu kita coba tester apakah sukses atau tidak. Bisa dilihat, oh, failed. Kenapa bisa failed? Maka kita akan coba cek di servernya kenapa tadi bisa failed. Kita lihat satu persatu. Kita cek lagi, masih failed. Kita buka lagi di servernya kenapa bisa failed. Kita akan coba cek lagi. Kita coba cek lagi. Ternyata di komputer dan komputer itu sukses. Maka kita akan coba lihat lagi. Masuk ke config. Masuk ke DHCP. Oh, ternyata start IP address-nya salah menginputkan. Harusnya kita memulainya dari 81. Kita save. Dan kita coba lagi berhasil atau tidak. Oh, ternyata sukses atau berhasil. Ternyata salah menyeting dalam DHCP atau start IP address-nya. Kita coba lagi. Untuk kepastiannya, oh, ternyata sukses. Kita coba satu persatu sukses dengan tester, yaitu yang ada sebelah kanan itu amplop. Maka kita masuk ke web browser. Kita coba masukkan dengan sesuai IP-nya, yaitu 192.168.200 dan .100 sesuai dengan IP yang ada di web server. Maka oh, ternyata berhasil. Kita coba lagi dengan address yang ada di DNS server, yaitu dengan www.jarcom.com. Tidak kelihatan, kita coba lagi www.jarcom.com. Oh, ternyata sudah berhasil.